Pria itu berjalan ke arah petugas polisi dan melepaskan tembakan. Kemudian ia membunuh 2 petugas polisi laki-laki. Ia mengeluarkan ponselnya dan sengaja mengungkapkan lokasinya untuk memancing polisi, tetapi pihak berwenang gagal menangkapnya dan menderita kerugian besar. Pria itu bergerak di belakang polisi dan menculik seorang petugas. Kemudian ia memulai siaran langsung, secara terbuka menyatakan perang terhadap kantor polisi di seluruh negeri. Hal ini karena akibat korupsi dalam sistem peradilan, ayah pria itu telah dipenjara secara tidak adil selama 13 tahun. Ia mengancam polisi, jika mereka tidak membebaskan ayahnya, ia akan membunuh setiap petugas polisi di negara itu. Detektif pergi ke penjara untuk mencari ayahnya dan memintanya untuk membujuk putranya agar berhenti. Mereka berjanji beberapa kali bahwa jika pria itu menyerah, mereka akan memperjuangkan pembebasannya. Akhirnya sang ayah setuju. Ia pergi ke lokasi tempat pria itu melakukan siaran langsung. Setelah melihat kapten polisi, pria itu ingin menyerangnya dan membunuhnya. Karena bertahun-tahun sebelumnya kapten tersebut telah bersekongkol dengan seorang pria kaya untuk menjebaknya atas tuduhan pembunuhan. Ayah pria itu menggunakan megafon untuk memanggilnya. Ayah dan anak itu berpelukan dan menangis. Sang ayah mendesaknya untuk berhenti, tetapi pria itu membenci polisi dan tidak mau mendengarkan. Sang ayah menjelaskan bahwa para detektif memiliki bukti terhadap pembunuh sebenarnya dan bahwa mereka akan segera dapat membersihkan namanya. Ia memohon agar pria itu berhenti. Kapten polisi mendengar semuanya. Pada saat itu, pria itu melemparkan bom asap, memenuhi tempat kejadian dengan kabut putih tebal. Ia memanfaatkan kekacauan itu untuk membuka borgol ayahnya dan menyeretnya pergi. Para detektif bergegas untuk menghentikan mereka, tetapi kapten menembak dan membunuh ayah pria itu. Ia mencoba membunuh pria itu juga, tetapi para detektif menghentikannya tepat waktu. Kehabisan peluru, pria itu harus meninggalkan ayahnya untuk melarikan diri. Ia berlari menyeberangi rel kereta api dan menoleh ke belakang. Sebuah kereta yang melaju kencang menghalangi jalan para detektif. Pada saat kereta itu lewat, pria itu telah menghilang. Kebenciannya terhadap polisi telah mencapai puncaknya, dan ia bersumpah untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Ia mengikatkan bahan peledak ke tubuhnya. Jika ia melepaskannya, semua orang di sekitarnya akan hangus terbakar. Pria itu berjalan menuju kantor polisi dengan bahan peledak tersebut, tetapi dicegat oleh para detektif. Setelah mengetahui bahwa para detektif membawa barang-barang milik ayahnya, ia mengikuti mereka ke sebuah mobil. Salah satu detektif mengangkat korek api dan menuntut agar ia menyerahkan bahan peledak tersebut. Pria itu menjatuhkan senjatanya dan melepaskan bahan peledak dari tubuhnya. Detektif itu maju perlahan, tetapi pria itu menjatuhkannya. Ia mengarahkan senjatanya ke detektif itu, tetapi detektif itu mengungkapkan posisinya. Pria itu ditembak mati di tempat.